Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Ya, selamat malam untuk kita semua. Ya, khususnya pada untuk kelas 11 IPA 1 dan juga 11 IPA 2. Ya. Kemarin kita sudah membahas sedikit banyak tentang teks prosedur. Nah, kali ini kita akan bahas lagi teks prosedur, namun di sini kita akan membahas pada part 2-nya. Ya. Saya harap teman-teman bisa memperhatikannya. Baik, dan kita langsung mulai. Baik, yang pertama kita meneruskan yang kemarin pengertian, dan sekarang kita akan membahas tentang tahapan dalam teks prosedur. Ya. Jadi dalam teks prosedur itu ada beberapa tahapan. Nah, di sini tahapan-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif dan deklaratif. Nah, terdapat dua kosakata yang mungkin kurang familiar bagi teman-teman. Nah, ada kata imperatif. Nah, imperatif itu apa sih? Imperatif adalah kalimat perintah. Semua kalimat ataupun kata-kata yang menunjukkan arti atau makna kalimat perintah. Seperti apa? Seperti contohnya adalah cucilah, bilaslah, dan rebuslah. Yang kata-kata tersebut akan digunakan di dalam teks prosedur. Dan yang kedua ada deklaratif. Nah, deklaratif adalah kalimat pernyataan. Nah, bukan pertanyaan ya, hampir sama tapi berbeda. Tapi pernyataan, nyataan. Nah, pernyataan itu seperti apa kalimatnya? Seperti sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah gabungan kata tetapi yang dinyatakan, bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan berakhir pada tanda baca ataupun tanda tanya. Nah, kalau pernyataan bukan seperti itu. Contohnya apa? Mie tersebut ditiriskan dengan saringan agar air rebusan tidak tercampur. Nah, seperti memberikan informasi, itu adalah kalimat pernyataan. Seperti itu. Saya harap teman-teman pada poin B mengenai tahapan dalam teks prosedur dengan adanya kalimat imperatif dan juga deklaratif, paham ya? Nggak hanya cucilah, bilaslah, rebuslah, tapi semua seperti berdirilah, angkatlah, dan semuanya itu termasuk dalam imperatif. Nah, kata lah ataupun tambahan lah itu hanya untuk tambahan saja. Baik, selanjutnya pada poin C ini kita akan membahas tentang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Jadi teks prosedur itu ada yang namanya pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, kira-kira pernyataan umum dan tahapan-tahapan itu apa? Nah, ini pernyataan umum adalah paragraf awal dalam susunan teks prosedur yang memuat tentang pembahasan awal, baik itu pendahuluan atau pengantar topik utama. Biasanya ditandai apa? Ini bukan dari urutan, tetapi dari awal. Misal tanaman aloe vera merupakan dan seterusnya. Nah, itu adalah intro dari awal atau pendahuluan dulu untuk memulai pembahasan. Istilahnya pemanasan lah kalau dalam senam. Dan yang kedua adalah tahapan-tahapan. Itu adalah bagian yang kedua dari teks prosedur, yaitu bagian yang memuat langkah-langkah dari awal sampai akhir teks prosedur. Ya, biasanya ditandai apa? Tandai ada nomor ataupun diawali dengan pertama, kedua, dan selanjutnya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang memuat informasi ataupun topik utama dalam teks prosedur. Langkah-langkah yang akan cara untuk membuat sesuatu, misalnya cara membuat mie instan, maka pasti ada prosedurnya ataupun tahapan-tahapannya. Pertama, ambil mie instan, rebuslah, dan lain-lain. Nah, itu tahapan-tahapannya. Jadi ada dua, ada pernyataan umum, ada tahapan-tahapan. Kalau pernyataan umum itu bersifat umum dan hanya seputar untuk pendahuluan untuk menguatkan dari teks prosedur itu. Nah, kalau untuk tahapan-tahapan itulah yang utamanya. Seperti itu. Jadi di sini saya ada contoh dari teks prosedur kompleks di mana ada dua. Nah, bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu cara membuat atau cara mendaftar atau membuat akun Twitter, maaf ya. Jadi yang awal itu adalah titel ataupun judulnya. Lalu ada paragraf pertama, Twitter merupakan, dan sampai ada dengan baik dan benar. Nah, itu termasuk pada paragraf awal yang memuat pernyataan umum. Nah, ini memuat tentang beberapa fakta tentang Twitter, tentang pengertian Twitter, dan juga pengertian atau informasi awal tentang Twitter, sehingga teman-teman tahu Twitter itu apa. Selanjutnya pada nomor 1, langkah pertama, silakan pergi menuju halaman Twitter dan lain-lain, sampai pada nomor 8, pada tahapan ini sampai berhasil. Nah, itu merupakan bagian kedua ataupun tahapan-tahapan. Nah, jadi saya harap teman-teman dengan melihat teks prosedur ini, teman-teman bisa membedakan mana yang pernyataan umum, mana yang tahapan-tahapan. Jangan sampai keliru ya, karena ini adalah urutan dari teks prosedur tersebut. Nah, kalau dibalik bagaimana?
Ya, kalau dibalik pasti susah lah untuk membacanya. Karena apa? Dari pernyataan umum dan tahapan-tahapan itu adalah alur ataupun urutan yang sudah tertata. Ketika teman-teman nanti membalik pernyataan umum di bawah, otomatis itu akan membingungkan pembaca. Nah, makanya dalam pembuatan teks prosedur diharapkan teman-teman mampu untuk apa? Menyusun dari awal hingga akhir dengan urutan yang benar, sehingga akan memudahkan membaca dalam melakukan dan juga mempraktikkan apa yang teman-teman berikan tipsnya itu ya. Baik, itu saja mungkin dari saya untuk hari ini. Materinya cukup ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk tugas nanti akan saya berikan melalui chat classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.